Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Sebelum membuat kerajinan pun, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dari itu, proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan yang meliputi 1. Kegunaan atau utility, yaitu mengutamakan nilai praktis sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable, yaitu menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility, yaitu keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety, yaitu tidak membahayakan pemakainya. Contoh, wadah makanan dibuat tanpa mengandung komposisi zat berbahaya. 5. Keindahan atau estetik, yaitu mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja, seperti bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. 1. Kerajinan bahan lunak alam. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Berikut beberapa kerajinan bahan lunak alam. A. Kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat itu termasuk kerajinan keramik. Asal kata kerajinan keramik adalah keramos, dari bahasa Yunani, yang artinya beda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kerajinan keramik di Indonesia pun memiliki corak khas yang kental, sehingga membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. 1. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan yaitu tanah liat. 2. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Peralatan kerajinan keramik diantaranya ada butsir, kawat, pemotong tanah, spon, roll kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tangku pembakaran. 3. Produk pembuatan kerajinan keramik. Ada jam dinding, piring hias, vas bunga, wall decoration, mug cantik. 4. Proses pembuatan kerajinan keramik. Teknik pembentukan kerajinan dari bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasan kita dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. A. Teknik pijat tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. B. Teknik pilin. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. C. Teknik lempengan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan
2. Bentuk persegi. D. Teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. 1. Teknik cetak tekan. 2. Teknik cetak cor. E. Teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Hasil kerajinan keramik yang sudah dibentuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Jika sudah kering, karya dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi, seperti gas, kayu, minyak tanah, atau listrik. Keramik yang dibentuk sudah dapat diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama. Dekorasi dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat. Keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasur, yaitu lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Jika menggunakan pewarna ini, keramik harus dibakar secara khusus, yaitu dibakar 2 kali. Pertama, pembakaran hingga 900 derajat Celcius, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 derajat sampai 1300 derajat Celcius. B. Kerajinan kulit. Kulit adalah salah satu bahan dasar kerajinan untuk membuat produk-produk yang bermaterialkan dari kulit itu sendiri. Kulit yang biasanya digunakan tentunya kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kambing, kulit biawak, kulit ular, dan lain-lain. Dikarenakan produk kerajinan kulit yang asli mempunyai harga yang lebih mahal atau berbeda dari bahan kulit imitasi yang familiar dengan bahan sintesis. Ada produk kerajinan kulit impor dari luar negara dan ada juga yang dari lokal di dalam negara kita sendiri. 1. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan, seperti domba, sapi, dan kerbau. Alat pembuatan kerajinan kulit. Alat pembuatan kerajinan kulit diantaranya sebagai berikut. Pertama, pahat khusus kulit. Kedua, pelong atau pembolong kulit. Yang ketiga, mesin jahit. Yang keempat, gunting. Dan yang terakhir, jarum jahit untuk kulit. 3. Produk kerajinan kulit. Produk kerajinan kulit dapat menghasilkan dompet, jaket, tas, sepatu, dan ikat pinggang. 4. Proses pembuatan kerajinan kulit. Pertama-tama, kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian, kulit dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Lalu, kulit yang sudah kering ditipiskan dengan cara dikerok. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, dijemur di bawah sinar matahari lagi hingga kering secara merata. C. Kerajinan adonan tepung, flour clay. Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk.
Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan Play-Doh. Flower clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah, karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah pangan sehari-hari. Kerajinan flower clay ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. 1. Bahan pembuatan kerajinan flower clay. Ada tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, warna makanan atau cat poster atau cat akrilik, semprotan clear. Bahan pendukung lainnya ada peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. 2. Alat pembuatan kerajinan flower clay. Ada baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. 3. Produk kerajinan flower clay. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan flower clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan, karena bentuk dan ukuran kerajinan flower clay biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. 4. Proses pembuatan kerajinan flower clay. D. Kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan hanya dapat tumbuh di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. 1. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan getah nyatu. Getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alami dari tumbuhan atau pewarna sintetis. 2. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. 3. Produk kerajinan getah nyatu. Yang pertama ada perahu naga. Kerajinan pertama dari getah nyatu ialah perahu naga. Kerajinan ini sangat terkenal dan populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Kerajinan ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu sangat pas dijadikan hiasan dan diletakkan di ruang tamu. Yang kedua ada replika prajurit Dayak. Getah nyatu yang merupakan jenis bahan khas dari Kalimantan ini juga dimanfaatkan oleh para masyarakat Kalimantan untuk dijadikan kerajinan berupa replika prajurit Dayak. Kerajinan ini akan menambah kesan elegan jika dijadikan hiasan di rumah kamu. Yang ketiga ada perahu upacara adat. Getah nyatu juga sering sekali dibuat sebagai perahu untuk melaksanakan upacara adat tiwah, yaitu upacara untuk mengantarkan tulang-tulang orang yang sudah meninggal. Empat, proses kerajinan getah nyatu.
Adapun teknik pembuatan kerajinan getah nyatu adalah membentuk dan pewarnaan. Mula-mula, batang pohon nyatu akan direbus sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah. Saat getah sudah terkumpul, kemudian diberikan warna sesuai keinginan.